Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam karahayon, dan salam budaya. Lestari budayaku. Baik, tentunya pada kesempatan hari ini kita masih menyapa Sobat Budaya channel YouTube Pelestarian Warisan Nilai Budaya Kabupaten Gunung Kidul pada kesempatan hari ini. Dan tentunya semoga seluruh pemirsa YouTube tentunya dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Benar sekali. Dan pada hari ini masih dibersamai dengan saya Putria Fatika. Dan juga bersama dengan saya Rangga Wijaya. Dan tentunya pada kesempatan hari ini Kak Putria masih dalam rangkaian acara talk show lawan COVID bersama seniman dan budayawan Kabupaten Gunung Kidul. Dan pada kesempatan hari ini mengangkat tema Tayub sebagai tarian khas Gunung Kidul. Tentunya nanti kita akan diskusi bareng seniman-seniman yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan tentunya dari pemerintah daerah juga. Dan pada hari ini kita sudah dibersamai oleh siapa saja, Mas Rangga? Betul sekali. Nah, pada kesempatan hari ini Kak Putria kita telah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya yang pertama pada kesempatan hari ini beliau Bapak Agus Budi Sulistyo SIP selaku Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Baik Bapak, sehat selalu ya Pak tentunya ya Pak. Amin. Dalam keadaan bahagia dan masih membersamai kita bersama nih Kak Putria tentunya. Selanjutnya ada siapa nih Kak Putria? Selanjutnya kita kedatangan tamu spesial. Ada beliau Wakil Ketua DPR di Kabupaten Gunung Kidul, ada Bapak Suharno SE. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Alhamdulillah Pak Luar Suharno ini biasa selalu sekali. semangat ya. Betul sekali, dan tentunya di sela-sela kesibukan Bapak Iya. Suharno yang harus berlari ke sana, berlari ke sini. Dan karena mungkin ini tema yang sangat digemari oleh beliau Bapak Suharno, Iya. beliau berkenan hadir pada kesempatan Meluangkan hari ini waktunya. tentunya. Dan selanjutnya Kak Putri ya, tentunya kita juga masih bersama dengan Bapak Agus Mantara SIP MM selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa, ternyata tetap semangat ya. Kita semangatnya jangan sampai kalah dengan Pak Agus. Karena harus dari itu. kemarin-kemarin selalu memberikan kita semangat untuk menjadi generasi pelopor yang baik sebagai pelestari budaya Gunung Kidul yang tentunya tetap eksistensi dan juga ada sustainable yang baik tentunya kita sebagai generasi Pokoknya muda. jangan kalah ya Mas Rangga, kita hari ini harus lebih semangat dari Pak Agus. Betul sekali. Nah Kak Putri ya, ini selanjutnya ada Pelaku seni. Nah, ini Seni pelaku tayub. seninya langsung dari seni tayub ini ada Mbak Sri Suhartanti SSN. Gimana Mbak? Sehat? Luar biasa ya. Ini salah satu genre yang sangat luar biasa, perpaduan antara tayub dan juga modern. Ini salah satu fashion yang sangat luar biasa ini. Ternyata penari tayub Gunung Kidul itu juga memiliki bakat fashion yang sangat luar biasa tentunya ya. Kalau mengingat Mbak Sri Suhartanti itu tidak bisa lepas dari senyumannya. Dia selalu tersenyum dimanapun dan kapanpun pokoknya. Betul Bahagia selalu sekali. ini sepertinya ya. Betul Makanya sekali. awet muda. Nah, Iya, tentunya dan Kak yang terakhir Putri ya, ada siapa, Mas Rangga? Di samping Kak Putria ini beliau ada Mbah Gunem. Ini juga salah satu senior. Iya. Dan juga tadi kita sudah telah berbincang dengan Mbah Gunem. Beliau itu salah satu juga pelaku seni seni tayub tentunya yang ada di Gunung Kidul. Nah, baik Kak Putria, kita sampaikan kepada pemirsa YouTube Pelestarian Warisan Nilai Budaya atau PWNB dimanapun Anda berada untuk tetap setia menyaksikan acara ini dan jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan tentunya mengedukasi bagi kita semua tentunya. Iya, dan tentunya dari channel YouTube PWNB juga akan terus memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Gunung Kidul mengenai pelestarian warisan nilai budaya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Betul langsung sekali. aja ya Mas Rangga, kita Ya. masuk ke narasumber kita yang pertama untuk membuka acara kita pada hari ini. Kita ke Bapak Agus Budi Sulistyo SIP selaku Kepala Bidang Warisan Budaya. Nah, ini Putria pengen dengar nih, bagaimana sih pendapat dari Bapak Agus Budi Sulistyo mengenai seni tayub yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Monggo, Bapak. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Erno, Pak Sekin, Mbak Gunem, Mbak Tanti. Perlu kami sampaikan terkait dengan seni tayub yang ada di Gunung Kidul. Ini insya Allah nanti setelah peresmian di TBG itu, karena ikonnya kan patungnya juga patung tayub itu. Nah, walaupun selama ini di Kundo Kabudayaan belum menampilkan, nah nanti setelah itu peresmian selubung dibuka, insya Allah nanti di acara-acara tertentu ataupun di nanti GSST karena di sana ada event
gelar seni sepanjang tahun itu bisa kita tampilkan. Lebih khususnya nanti terkait dengan seni tayub yang tradisional kan gitu. Karena beberapa waktu kemarin kami di Tambak Romo juga ada suguhan tari tayub tradisional itu. Baik, ternyata saking istimewanya, jadi tayub itu dijadikan patung sebagai ikon dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian Bapak mengingat bahwa istimewa sekali ya kesenian tayub itu. Nah, program apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai pelestarian dari seni tayub, khususnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul tersendiri? Oke, ya terkait dengan itu seni tayub itu sudah ada penetapannya di tahun 2018 ya diterima. Pada saat itu ya mewakili Pak Kepala Bidang, masih Pak Kepala Bidang dalam hal ini juga yang sekarang beliaunya lenggah di sini, Pak Sekdim. Ya, dulu beliau menerima penghargaan dari Gubernur, yaitu posisi beliau masih Kepala Bidang Warisan. Itu Pak. Luar biasa sekali, ternyata memang seni tayub itu sangat istimewa ya, walaupun sekarang memang jarang sekali kita jumpai dibandingkan kesenian-kesenian yang lain. Nah, kemudian monggo Mas Rangga mungkin dilanjutkan pertanyaan kepada orang yang istimewa juga ini. Nah, betul sekali. Nah, sebelum kita nanti akan lanjut berdiskusi menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Budi Sulistyo, saya akan berbincang dengan salah satu pelaku seni tayub ini. Tentunya ada beliau Mbak Sri Suhartanti SSN, dan juga nanti bisa disambung juga oleh Mbak Gunem. Ini salah satu pelaku seni tayub yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak pengalaman bagaimana Mbak Tanti ini berkiprah salah satunya di pelaku seni tayub yang ada di Gunung Kidul, itu dari perjalanan atau suatu kisah dari tayub tersendiri di Gunung Kidul itu seperti apa? Oke, terima kasih. Waktu itu yang jelas sama Simbah itu sebagai sesepuh ya Mas, sesepuh di seni tayub itu sendiri. Kebetulan Simbah itu dalamnya di Karangsari punya kesenian tayubnya itu yang masih tradisi. Itu kelompoknya kalau tidak salah namanya Lebdarini. Lebdarini. Ya. Kebetulan waktu itu saya cuma sekedar apa ya? Selain di Kabupaten Gunung Kidul, selain seni tradisi yang ada itu jatilan sama reog, apa yang menjadi unggulan di kabupaten itu saya cari terus, kebetulan saya ada sanggar di rumah juga. Selain kita mempelajari tari klasik, ada juga garapan, kemudian ada kreasi baru. Salah satunya saya mencoba untuk menggali kesenian tradisi yang ada di kabupaten. Selain yang dua tadi, jatilan sama reog. Kemudian saya mencari terus, ternyata kita punya unggulan yang benar-benar sangat luar biasa, itu seni tayub Mas. Saat itu saya masih bertanya-tanya, ya apa deh, mau saya gimana kan. Dan setelah itu saya tanya-tanya sama sesepuh. Kemudian saya berpikir untuk mencoba membuat sebuah garapan. Saat itu kalau tidak salah tahun 2015 itu sempat saya pentaskan sekitar kalau enggak 200 orang, 150 orang waktu itu buat hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Itu saya melibatkan beberapa seniman dari beberapa sekolahan yang terlibat. Kemudian saya melahirkan karya seni itu. Yang pertama untuk tayub, seni tayubnya sudah saya garap itu sekitar tahun 2015 tadi. Kemudian saya kembangkan terus, semoga untuk seni tayub agar menjadi benar-benar menjadi ikoniknya Kabupaten Gunung Kidul. Dan kebetulan sudah terpampang patung yang sangat luar biasa di Taman Budaya nggih Pak. Itu semoga nanti seni tayub bisa berkembang sampai ke masing-masing bisa paling tidak di masing-masing kapanipun ada seni tayub itu. Kemudian kebetulan kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi juga ada program pembinaan, salah satunya seni tayub.
yang dipercayakan kepada sanggar saya, salah satunya juga narasumbernya si Mbak. Seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali ya Kak Putri ya, karena memang seni tayub sendiri ini merupakan salah satu ikon yang sangat luar biasa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Karena kemarin saya juga melihat informasi juga Kak Putri ya, berdasarkan dari Serat Centini bahwa seni tayub itu merupakan salah satu pergerakan dari salah satu tubuh dan juga ekspresi keindahan dari seorang wanita seperti itu. Nah, mungkin karena sudah hadir juga beliau ini salah satu senior pelaku seni tayub yang dari Gunung Kidul. Nah, ini mungkin bisa sedikit diceritakan Mbah Gunem sejak kapan panjenengan berkiprah sebagai pelaku seni tayub yang dari Gunung Kidul. Monggo. Iya. Kula lahir kula 55 tahun ning kula dados seni tayub tahun 68. Lajeng kula lahir desa Dusun Badungan, Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Umur kula sakniki 68 tahun. Tasih dados seni tayub sing nglampahi. Muga-muga kula dados sesepuh seni tayub Semen Gunung Kidul, muga-muga lancar sak rencang kula ngrembaka dados seni tayub nika dipun saged dipun timbali dhateng pundi-pundi dusun kangge seni tayub nika kula lampahi. Oh, nggih. Muga-muga wonten pundi papan saged sae lancar boten enten alang-alang menapa. Suwun kula ngoten. Nah, itu menjadikan salah satu harapan tersendiri ya. Dari Mbah Gunem, harapannya tayub ini terus berjalan tentunya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan menjadikan salah satu ikon yang bisa dikenal oleh seluruh masyarakat luas tentunya, yang juga mengenal bagaimana kebudayaan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Dan mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Gunem bahwa beliau itu berkiprah atau menjalani kesenian seni tayub itu dari tahun 1968. Ya. Itu sudah lama sekali dan bisa dikatakan sangat senior. Nah, Mbak Gunem, kalau boleh tahu terakhir kali jenengan menari tayub niku kapan? Lah menawi tasih enten sebentarnya seperti tasih kula lampahi. Sampai sekarang masih luar luar biasa sekali ya. Minjang tanggal 12 tanggal 12 datang Purworejo tasih kula lampahi. Wah, tidak hanya di Kabupaten Gunung Kidul ternyata, Iya, sampai ke luar kula. Gunung Kidul. Iya. Luar biasa. Kalau paling jauh di mana, Mbah? Nggih, dan Wonosobo, Purworejo, Kulon Progo. Oke, Wonosobo, Purworejo, Kulon Progo, luar biasa sekali. Luar biasa sekali loh ya. Iya. Di usianya yang sudah terbilang 66. ya, 56 66 luar biasa sekali masih berkiprah di seni tayub sampai keluar daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, untuk para pemuda khususnya sobat budaya dari Kabupaten Gunung Kidul, jangan kalah semangat sama Mbah Gunem ya. Yap. Kita sebagai generasi muda juga mari kita kembangkan kesenian yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian saya ingin bertanya kembali kepada Mbak Sri Suhartanti. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, apakah ada inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan seni tayub sendiri atau mungkin dari gerakannya, iringannya yang mungkin itu dikembangkan untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini? Oke, yang jelas itu pasti ada, Mbak. Karena dari geraknya sendiri itu kalau dulu mungkin sampai sekarang pun Simbah itu masih menggunakan untuk digeraknya sendiri ya, itu mungkin memakai gerak-gerak yang masih sangat sederhana. Kebetulan saya karena sudah belajar dan tahu maksud dari gerakan tersebut, ada beberapa sedikit pengembangan di bagian-bagian tertentu. Mungkin kalau di seni tayub itu ada gambyongan, ada bagian di pertama itu di gambyongan ya Mbak, itu ada di gambyongan, kemudian ada blendrong, kemudian baru ada yang di ibingan. Nah, di bagian gambyongan itu biasanya yang masih banyak yang perlu ada pengembangan di geraknya. Jadi tidak untuk di yang lainnya, karena kalau di ibingan itu sudah pasti gerakannya sangat bebas sekali karena salah satu yang menjadi ciri khas di seni tayub itu di ibingan, jadi nggak bisa sama
karena beda-beda orang. Bisa nanti dari sesepuh, bisa dari tokoh masyarakat, itu karena bebas, jadi nggak bisa dipatok. Caranya apa Mbak? Iki loh, gerak ini seperti ini, nggak bisa. Tapi untuk yang di Gamjongan itu kemungkinan bisa. Kemudian di iringan juga itu selalu ada inovasi karena kita menyesuaikan gerakan yang tadi. Jadi misalnya konsepnya mau seperti apa, iringannya juga harus menyesuaikan. Kira-kira seperti itu. Bentar Mbak, nanti. Saya itu punya pengalaman kemarin. Nggih. Begitu kami mewakili Pak Kepala Dinas di suatu arena, Ya. tahu-tahu dari penari Nggih. itu memberikan selendang. Sampur. Sampur, Nggih, ya. Sampur. Ini Pak Diagem kan gitu. Nah, kami kan bingung. Nah ini langsung yang mana ini kategori tari yang mana kan gitu. Karena begitu sampai di situ ada tarian, terus si penari langsung memberikan, nah itu masuk kategori yang mana itu? Itu di ibingan Pak. Karena tadi ada bagian-bagian tertentu. Yang pertama kan Gamjongan itu coranune bareng-bareng, sareng-sareng. Kemudian baru yang masuk ke Blendrongan. Blendrongan itu kalau tidak salah saya sempat ngobrol juga sama si Mbah Megur. Itu piye carane menarik perhatian penonton atau tamu itu ben tertarik sama kita ke sini, itu harus menggunakan gending yang sangat rancak atau keras, agak sedikit keras biar penonton itu tertarik. Jadi masuk di Blendrongan. Kemudian setelah itu baru ke napa Mbah ibingan. Nah, tadi Bapak masuk yang ke ibingan karena gerakannya kan bebas. Begitu kita penari sudah menari, kita langsung cari coranune Mangsa. apa nggih? Ya. Kita cari mangsa, Pak. Cari mangsa. Cari mangsa. Mungkin waktu bisa MC-nya bisa loh. Nah, mungkin atau waktu itu Mbak Tanti, Ya. Pak Agus Budi itu ngiranya ini tuh penarinya pamer kain baru atau gimana gitu loh. Seperti itu. Iya kan? Jadinya bingung seperti apa. Kata apa kayak itu. Nah, Iya. itu tadi masuk di ibingan, Pak. Bisa kalau dulu itu sangat napa nggih? Sangat spesial kalau ketiban sampur, Pak. Nah, menika wau. Paling ora bagus dhewe. Nah, Nah, yang itu. dan mau tidak mau kalau sudah ketiban sampur ya harus joget kerso raketan seperti apa. Makanya yang di ibingan itu tidak bisa tadi ya Mbak digerak tadi tidak bisa Dibuat secara pakem sama gitu. ya karena memang masing-masing dari yang Penerima sampur? Penerima sampur itu beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Ada yang bisa menari, ada yang tidak, dan itu sangat tidak bisa karena ya sangat yang istimewanya di situ. Begitu Pak. Oke, Mas Gun juga. Ini luar biasa sekali ya. Mungkin setelah ini nanti Pak Agus Budi ketika melihat Tayub nanti langsung maju ke depan sendiri ya. Nomor 1 ya, seperti itu. Nah, mungkin karena tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Tanti ya, mungkin karena salah satu kesenian dari Tayub ini juga merupakan salah satu bagaimana penari dengan audiens itu menjadikan salah satu komunikasi sosial yang baik, di mana mengajak audiens untuk mengikuti alunan gamelan dan juga kalau orang Jawa mengatakan suko parisuko untuk terus bersama dan juga menari dalam alunan musik yang sangat luar biasa tentunya. Nah, Kak Putri ya, ngomong-ngomong karena Tayub ini menjadikan salah satu ikon yang menarik di Gunung Kidul. Nah, kita akan berdiskusi dengan Pak Agus Mantara SIPMM ini selaku sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul atau Kundo Kabudayaan. Nah, dengar-dengar ini Pak, katanya Tayub ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda asli dari Gunung Kidul. Nah, itu apakah benar dan apa yang menjadi latar belakang hal tersebut, Pak? Penetapan pada tahun 2018 ini kajian kita ajukan ke Kementerian Pendidikan dengan berbagai macam lampiran yang kita sampaikan, video dan sebagainya, dan dilihat keoriginalitasan dan lain sebagainya. Akhirnya Kementerian Pendidikan secara resmi menetapkan bahwa Tayub ini menjadi warisan budaya tak benda nasional untuk berasal dari Kabupaten Gunung Kidul yaitu Semen. Dan pelestari awal itu yang Mbah Gunem inilah yang menjadi pelestarinya, dan kami pemerintah kabupaten melalui Kundo Kabudayaan ini sudah memberikan apresiasi untuk beliau berdua. Beliau sudah pernah mendapatkan
penghargaan dari Iya. pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi Mbak Gunung Iya. Muda, Mbak Tanti sudah. Iya. Jadi ini orang-orang hebat berdua ini. Di itu. Kemudian kenapa sih kita bangga? Bahkan sampai TBG aja itu ikoniknya itu tayub. Jadi karena di dalam proses bagaimana kita melestarikan kebudayaan itu kan dari proses pelindungan, penguatan, pengembangan, pemanfaatan sampai terakhir pembinaan. Pembinaan ada dua, pembinaan dalam rangka pengembangan dan pembinaan dalam rangka pemanfaatan. Nah kita ini kan melihat peluang dan potensi. Sekarang ini kalau teman-teman lihat bahwa orang itu cenderung sekarang ini kan no pitch hawk. Kalau tidak bergambar itu ngapusi dulu. Nah makanya tayublah yang paling bisa untuk menjadi kolaboratif. Artinya seseorang yang datang ke satu tempat dimanapun, bisa di Semen, bisa di Gunung Kanun misalnya ya Pak No, atau mungkin di Taman Budaya. Kalau di situ digelar tayub, orang datang ke situ langsung dikasih sampur tadi, mereka kolaboratif dengan penyanyi. Lah itulah yang menjadi kebanggaan. Diambil fotonya dari kanan, dari kiri, langsung diupload. Kamu nari sama siapa itu? Ini yang menjadi menarik. Nah sekarang ini kan dunianya sudah mengarah ke sana. Sehingga ini kami dorong habis-habisan bagaimana tayub ini ke depan menjadi salah satu ikon tari kolaboratif antara pengunjung dengan penari. Karena mancanegara, wisatawan mancanegara selalu ingin bergabung dalam apa yang dilakukan oleh para pelaku. Ada kalau jadilan ya pengen numpak jarane, kemudian kalau misalnya hadang ya pengen masuk jadi pemainnya. Ini menjadi menarik sehingga tayub ini menjadi salah satu jenis seni yang bisa kolaboratif antara penonton dengan pemain. Ini yang menjadi pertama kita bangga sudah ditetapkan menjadi warisan budaya nasional. Yang kedua adalah untuk menuju industri budaya. Jadi budaya itu ke depan industri ya. Jadi budaya itu bisa menghidupi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Tidak baru sampai sekarang ini. Kita ini baru ya taraf mengembangkan. Hanya biasanya belum bisa dimaksimalkan menjadi investasi. Jadi yang luar biasa itu budaya menjadi investasi, budaya menjadi industri. Itu akan menghidupi. Tidak ada lagi pelaku budaya, pelaku seni itu besok kelaparan. Jadi ini yang menjadi tugas kami di kebudayaan itu bagaimana ini kami industrialisasikan. Bahwa pelaku seni, kemudian jenis-jenis macam warisan budaya itu harus kita industrialisasikan. Dan ini tentunya nanti kami akan selalu koordinasi dengan Pak Harno selaku pimpinan Dewan. Nanti ini saling bersinergi bahwa kami akan melakukan seperti ini. Kemudian secara kebijakan, baik kebijakan budgeting dan sebagainya kan ada di DPRD. Sehingga nanti inilah yang menjadi penting bagaimana kita mengembangkan seni budaya khususnya tayub ini yang selama ini masih hanya berkembang di Semen dan Ponjong. Kita berharap bahwa nanti itu semuanya, bahkan suatu ketika nanti tolong Pak Kabid diagendakan bimbingan teknis tentang tayub. Kemudian perintahnya DIY itu kan kalau udah bimbingan teknis kemudian difestivalkan. Setelah difestivalkan baru yang terbaik dipentaskan. Dan ini menjadi satu program besar kita digelar seni sepanjang tahun. Dan Pak Arno kami itu punya ide gila bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu kami akan gelar potensi masyarakat yang ada di Gunung Kidul di Taman Budaya untuk memberikan jawaban bahwa length of stay, lamanya tinggal wisatawan di Gunung Kidul itu sedelo itu bukan karena orang di penginapan, tapi karena malam tidak ada hiburan, Pak. Ini coba kita pecahkan bahwa cobalah kalau Gunung Kidul ini malam ada hiburan, udah nginep orang itu loh. Karena kalau misalnya saya pikirkan gini, kalau misalnya hiburan itu sampai dengan pukul 22 misalnya, mereka setelah itu baru blender ke bakmi kan sampai jam 12. Ngapain jam 12 turun itu? Harus nginep di situ. Ini kan yang menjadi penting di situ. Jadi kita akan coba dukung apa yang dilakukan diinginkan oleh Pak Bupati bahwa wisata kita harus mendunia. Dan ini salah satu pemantiknya ya tayub. Tayub tidak banyak ditemukan di daerah lain dan yang paling menarik yaitu tari kolaboratif antara pengunjung dengan penari. Ini yang sangat penting kami sampaikan pada sahabat budaya bahwa kebudayaan punya fokus, punya keinginan akan
menjadikan budaya ini menjadi industri. Nah, ini menarik sekali ya Kak Putri ya. Jadi memang apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Mantara ini seperti yang telah disampaikan oleh waktu-waktu yang lalu, bahwa memang Gunung Kidul ini khususnya di Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan ini menyiapkan bagaimana para wisatawan ataupun pengunjung yang ada di Gunung Kidul untuk tetap stay, karena memang faktanya waktu-waktu yang lalu ketika berkunjung di Gunung Kidul pasti nginepnya di bawah, di bawah. Iya kan Pak? Bagus toh? Iya. Karena sudah mandi dari Jogja. Iya. Sudah bagus. Jadi, melipis-melipis itu sudah habis mandi, berarti nginepnya tidak di Gunung Kidul. Nah, Terus sore kita cari pol di warung bakmi. Iya. Kalau warung bakmi sudah sepi, berarti Gunung Kidul tidak ada orang lagi. Kita rugi dari sisi itu. Nah, ke depan saya emang kemarin sudah koordinasi dengan teman pariwisata, bagaimana kita membuat pemaketan. Jadi misalnya dari hari pertama mungkin singgah dulu di Taman Budaya dengan parkir busnya 50 bus muat itu. Ada kamar mandinya ada 130-an, jadi Wah. ada hotel ya 2.000 atau 5.000-an nanti. Gitu ya. Tidak kuat bayar hotel mahal kan, bayar yang hotel 5.000-an aja. Bisa di situ mandi, bersih-bersih, ganti. Kemudian di situ Kak kasih hiburan, kemudian menikmati ya termasuk tayub, ada siteran, kemudian ada cokean, tetelan dan sebagainya. Kita gelar di situ. Dan di galeri itu di bawah lantai dasar Taman Budaya itu kan kalau untuk UMKM itu muat kalau hanya sekitar 700 stand. Sehingga ini nanti gelaran yang menjadi cita-citanya Pak Bupati bahwa ekonomi kerakyatan UMKM ada di situ. Kemudian pariwisata mendunia pasti di situ, karena kita semakin kenceng. Jadi kalau sekarang ini kita lakukan talk show ini dalam rangka bagaimana kita membranding Gunung Kidul dari si budaya. Lah, orang yang melihat pasti akan penasaran, apa iya toh tanya pe Gunung Kidul ki medeni gitu. Nah, ini kan ini kan jadi Enggak, Pak. ini menarik sekali. Nah, kemudian investasi, kalau sudah orang datang, ternyata rame. Wah, aku tak tuku lemah kono, tak nggo gawe toko misalnya atau penginapan atau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini namanya kita membangun pasar dari embrio budaya. Inilah yang selalu kami sampaikan dari Kundo Kabudayaan itu, bagaimana kita menggairahkan ekonomi dari sisi budaya. Jadi bisa berkolaborasi dari berbagai bidang, ada Ya. pariwisata, UMKM, kemudian juga budaya. Itu bisa berkolaborasi untuk nantinya Kabupaten Gunung Kidul itu bisa lebih dikenal lagi, dan akhirnya bisa didatangi wisatawan lebih banyak lagi. betul sekali, karena memang tak sedikit orang juga mengatakan bahwa Gunung Kidul itu menjadikan salah satu Bali kedua Indonesia. Iya. Dan apalagi ketika nanti Dinas Kebudayaan ini menjadikan salah satu ikon-ikon yang ada di Gunung Kidul nanti ditampilkan, tentunya menyelaraskan dengan adanya Sabta Pesona, tentunya menjadikan suatu kenangan tersendiri bagi wisatawan agar nanti bisa berkunjung kembali ke Dinas Kebudayaan untuk menikmati, tidak hanya sekedar memakan bakmi terus pulang gitu ya Pak. Perhatian kita, Iya. ya seneng sih bakminya kepayon, tapi Iya. penginapan belum, kemudian ya kalau mereka stay di sini kan banyak yang bisa dilakukan mereka, bisa beli sabun di situ, Iya. atau beli apa di situ lah. Nanti kan semua warga masyarakat atau dalam sebuah kajian ringan itu impact dari heritage ini, budaya ini ada impactnya pada masyarakat, HIE ya, heritage impact ekonomi. Jadi ada impact ekonomi dari kegiatan budaya. Ini yang paling penting, karena kalau kita tidak bagaimana merubah pola pikir, ya hanya rutinitas bahwa seni itu ya sekedar pelengkap upacara adat. Gelar seni upacara adat wis bar arep tuku pupur ora iso itu. Kami prihatin itu. Nah, ini bagaimana teman-teman ini mulai kita gerakkan menjadi pemain industri di bidang budaya. Sekarang coba kalian lihat, kami itu kebudayaan sudah bagi gamelan di 144 desa atau kelurahan. Iya. Anda tanya, di mana Pak kalau beli duduk gamelan? Anda pernah dengar ya beli jualan duduk gamelan? Ini kan potensi sebenarnya. Ya, mestinya kalau masyarakat sudah punya gamelan banyak, ini ada yang tukang laras, ada yang dodolan duduk itu, karena ada rusak itu belum diambil oleh teman-teman. Makanya kami di Kundo Kabudayaan ini selalu memotivasi bagaimana membuka ruang pemikiran cerdas teman-teman. Bagaimana ayolah kita ambil peluang-peluang. Ketika ini sudah disiapkan tempatnya, sudah disiapkan pasarnya, ya teman-teman ambil. Nah, ini kami dorong nanti, makanya pelaku seni jangan terutama tayub jangan sampai berhenti di Mbak Gunem sama Mbak Tati. Iya, Mbak. Sadoran nanti. Iya. Karena apa? Kalau sudah di bimbingan teknis ada festival. Ketika festival ya nanti mesti rame. Nah, ini nanti
mungkin tayub yang digarap ya, nanti tayub yang digarap kayak apa menjadi menarik banget itu karena ada kolaborasi antara tamu dengan penari itu Mas Daniel, Mbak Putri. Iya, dan kemungkinan juga bisa dikatakan kalau misalkan ada seni pertunjukan terus-menerus nih di gedung kesenian, untuk generasi muda juga akan lebih tertarik Pak. Yang tadinya tertarik sama tayub karena jarang sekali dipentaskan atau tidak pernah dipentaskan, nggak jadi latihan. Ah udahlah latihannya mau buat apa. Tapi kalau ada pertunjukan mungkin generasi muda juga akan semakin semangat Mbak Tanti untuk tentunya, berlatih itu ada motivasi. Ini kan kami awali dengan identifikasi, teman-teman ini pelaku seni sudah kami identifikasi, tercatat di tempat kami itu yang sudah kelompok masuk ke kami itu ada 1868, cukup banyak kelompok seni ini luar biasa, dan itu sudah kita bina rutin. Kemudian setelah kita kelompokkan, nanti kami akan mencoba mengintertain, jadi semua kegiatan seni diintertain, artinya bagaimana itu menjadi menarik, yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Setelah itu kita dorong bagaimana Anda keluar dari zona nyaman, keluar ke zona tantangan, bahwa ini bisa menjadi hidup, ini bisa menghadirkan ekonomi bagi penjenengan. Ini kami dorong habis-habisan. Kemudian tugas kami adalah branding. Brandingnya bagaimana? Ya dengan diplomasi budaya. Diplomasi budaya bisa dalam bentuk residen. Residen itu kita bawa pelaku seni keluar atau membawa tamu ke sini untuk melihat ini. Kemudian ada farm tour, ada banyak sekali metode yang kita coba, dan branding yang kami bungkus dengan diplomasi budaya ini harapannya adalah mereka akan tertarik. Tayub sing asli ini nggone Mbah Gun kaya apa toh? Nah, nanti kan terus ke semen. Ketika di semen mesti kan lapar di sana. Kepayon tuku segone. Kemudian wah oleh-oleh semen apa? Tuku oleh-oleh. Itu seperti itu. Jadi pusaran ekonomi dalam satu kegiatan budaya ini nanti akan berdampak ekonomi. Sehingga nanti kami akan dukung habis-habisan bagaimana Pemda ini sugih duit dengan kegiatan-kegiatan budaya. Selama ini orang berpikirnya sing marah untuk duit itu iki kita, tapi ternyata di budaya itu luar biasa. Ini ide-ide gila kami di kebudayaan, mudah-mudahan ini nanti bisa mulai terrealisir 2022 dan seterusnya. Jadi aman untuk Gunung Kidul dari sisi kita harus mengurangi angka kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu 17,07 ini harus kita tekan habis dengan kegiatan-kegiatan budaya. Nah, artinya senang, terus nanti boleh duit gampang, mesti angka kemiskinan itu turun. Luar biasa sekali. Nah, ini ide jadi gila menarik. yang semoga segera terrealisasikan ya, Ya, Pak. Betul sekali. Luar biasa. Satu kata yang saya sangat suka dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Mantara. Pripun, Baik Mas kepiye carane Dinas Kebudayaan itu sugih duit ben iso nguripi kanca-kanca liyane. Nah, itu yang menarik hal di situ. Karena memang Dinas Kebudayaan itu mungkin selama ini wah dinas hanya menampilkan ini, tapi di sisi lain Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan, dan ini harus sobat budaya ketahui bahwa juga Dinas Kebudayaan itu memikirkan bagaimana masyarakat yang ada di Gunung Kidul yang masih terpuruk dalam kemiskinan. Dari situ ke depannya nanti akan dibentuk salah satunya industri budaya di mana untuk bisa mensejahterakan masyarakat Gunung Kidul ke depannya untuk menjadikan ekonomi lebih berkembang dan juga meningkat dengan baik tentunya. Nah, Kak Putri ya, ini ngomong-ngomong masalah ikonnya Tayub yang dari Gunung Kidul. Mungkin Kak Putri ya bisa sampaikan juga ke Pak Harno. Ini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, mungkin bisa ditanyakan nih. Karena tadi juga mungkin Pak Harno juga dari ketika kita kedatangan beliau juga tertarik sekali akan adanya Tayub. Nah, mungkin bisa ditanyakan nih gimana langsung Kak saja Putri ya. kita ke Beliau kan narasumber selanjutnya. pemerhati seni juga ini. Luar biasa Ini sekali ya ternyata seni Pak Harno. apa bisa, ngetoprak bisa. Kemudian mungkin narinya juga bagus. Pak Harno selain Bisa jadi nanti wakil ketua diekspor bisa nanti, nari Pak. juga. Luar biasa sekali. Bisa dikatakan seniman juga Ya. ya Pak Agus. Nah, kalau Pak Harno sendiri, menurut Pak Harno bagaimana sih kesenian Tayub yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dari mungkin penglihatan Pak Harno atau mungkin pengalaman Pak Harno mungkin punya pengalaman di bidang seni Tayub atau mungkin bagaimana monggo bisa kita sering diceritakan. meeting kalau Pak. Iya. Ya sebenarnya saya tadi pengen tanya itu tapi Nah, nggak enak kan. siapa tahu. Nggak sampai hati loh. Nah, iya. Monggo Pak Harno. Monggo Pak Baik, Harno. terima kasih. Kita ambil 3 hal. Yang namanya Tayub itu penyelamat seni, budaya, dan tradisi. Iya. Kita ke situ. Seninya jelas menampilkan sebuah seni tari. Budayanya cedok, tradisinya. Dia menjaga tradisi yang luar biasa ketika pada saat itu ada
syukuran, pada saat itu ada rasulan. Ini juga kita angkat rasulan ini. Iya. Di situ pasti ada tayub. Nah, apalagi ada di tempat-tempat tertentu yang harus melakukan ritualnya dengan tayub. Nah, ini terjadi di mana-mana. Jadi 3 hal ini yang harus kita jaga. Maka ketika tayub ini kita jaga, maka di situ bisa menyelamatkan seni, budaya, dan tradisi. Termasuk ada kegiatan-kegiatan kedaerahan. Nah, ini. Kemudian untuk mengangkat perekonomian kerakyatan tadi sudah disampaikan Kakak Mantara bahwa di situ tentu betul sekali untuk ekonomi kerakyatannya. Karena melihat tayub ini sebenarnya kalau kita ingat ini memang awalnya ada sedikit pro dan kontra yang namanya tayub. Tayub ini kan berangkatnya dari Singosari. Kemudian di situ pada saat itu rajanya adalah Tunggul Ametung. Nah, terus dikembangkan di Kediri dan Mojopahit. Maka ketika itu juga Mataramlah juga hadir. Maka di situ yang namanya tayub itu menjadi pro dan kontranya pada saat penjajahan Belanda. Nah, penjajahan Belanda di situ kan digunakan tayub menjadi harus menyediakan minuman, harus di situ pesta yang di luar akhlak dan iman, sehingga di situ menjadi pro dan kontra. Maka Hamengkubuwono pada saat itu Hamengkubuwono ketiga, kemudian ganti keempat, akhirnya diselamatkanlah itu sebagai ritual yang namanya ritual tradisi, dan di situ masuk di Yogyakarta. Pada awalnya juga memang tayub itu juga yang Sunan Kalijogo itu juga mengarahkan untuk menyebarkan syariat Islam juga di situ. Nah, ini yang menjadi pro kontra yang harus kita kemas supaya masyarakat memahami sebenarnya tayub itu adalah tradisi yang bisa menjaga komunikasi antara satu orang dengan seniman, seniwati, atau beberapa orang kepada seniman dan seniwati yang diperlihatkan orang dan untuk menarik wisata di luar. Tadi disampaikan kalau orang bule datang ke sini senangnya pentas, ikut saiso-isone. Maka saya pernah ada di Ngelanggeran itu tiba-tiba juga dikalungi. Nah, tapi aku ya dengan PD-nya siap-siap baiklah, aku seneng kayak begitu. Kemudian tayub kenapa perlu kita lestarikan juga di Gunung Kidul? Itu mengikat sebuah kebersamaan sebenarnya. Mengikat sebuah kebersamaan. Kalau mengingat sejarah dulu sebenarnya tayub itu untuk hiburan pada saat mau melaksanakan pergi peperangan dan sebagainya. Itu awalnya seperti itu. Terus syukuran. Maka di situ kembali kepada syukuran. Kadang rakyat melakukan yang namanya rasulan. Rasulan itu bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ adalah in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil sadi. Kalau kamu pandai bersyukur akan ku tambah nikmatmu. Syukurnya apa? Sudah dapat panenan yang baik, panenan yang menyenangkan, panenan yang memuaskan, berdagang layar yang baik, maka di situ terus ada tayub, mensyukuri nikmat, harus senang dengan diri kita sendiri dan orang lain. Maka kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita harus senang-senang. Mencintai orang lain, kita pun harus bisa menyenangkan orang lain. Kata kakak kita, Kak Agus ini kan sa'atun ala nafsi, mencintai diri kita sendiri. Sa'atun ala ahlihi, mencintai orang lain. Kemudian sa'atun ala ilahi, Allah lah yang menentukan harus kita cintai. Di sisi di naungan Allah itu kita harus mencintai diri kita sendiri dengan senang. Tayub itu menunjukkan kesenangan yang luar biasa. Tidak ada yang namanya taub dengan wajah tidak smile, nggak ada. Wajahnya, senyumnya itu pasti ditampakkan, karena itu membuat senang kita. Membuat senang orang lain adalah ketika orang itu diajak joget. Interaksi yang kolaborasi antara penonton dengan seniman-seniwati itu ada di tayub. Jadi misalnya jadilan dan dogeran, apalagi ya, ada reokan,
itu sulit sekali kita ikut bergabung di situ dan tidak elegan gitu loh. Tapi kalau tayub itu elegan karena disiapkan dari zaman dulu, memang disiapkan para pejabat-pejabat tinggi itu disuguhkan oleh tarian tayub, misalnya di keraton dan sebagainya, itu awal-awalnya di situ. Kemudian muncullah di tempat-tempat kedaerahan. Ini yang harus kita jaga bersama, 3 hal, yaitu seni, budaya, tradisi. Kita jaga untuk menjaga perekonomian kerakyatan. Sebenarnya saya mau bicara tentang ekonomi kerakyatan seperti itu, tapi memang sudah tertangkap oleh kakak kita senior yang luar biasa. Nah, maka saya dulu mengkonsepkan datang ke Gunung Kidul membawa uang, pulang membawa kenangan. Ini konsep. Jadi jangan datang ke Gunung Kidul membawa uang, pulang masih membawa uang. Kita ditontonlah ke pariwisata. Di situ pariwisata nanti disediakan tayub. Jadi misalnya seperti itu. Pariwisata bayar 10.000. Begitu bayar 10.000 apa? Dia pulang nginap di mana? Nginap di Jogja atau nginap di Magelang dan sebagainya. Kita punya kekayaan baik alam maupun seni budayanya, tapi hanya terbayar oleh 10.000. Maka Mas Agus tadi juga menyampaikan bahwa kalau datang ke Gunung Kidul membawa uang, pulang itu hanya membawa kenangan, uangnya ditinggal di Gunung Kidul. Satu misal, di hotelnya memang kami punya konsep, hotelnya memang harus ada di tengah kota. Nanti kapitalis itu ada di tengah saja. Nah, di situ ada keberanian, misalnya ada mall dan sebagainya, itu ada di tengah kota. Maka cita-cita kami dulu membuat yang namanya setiap malam itu harus ada pentas seperti di Bali itu. Setiap malam ada pentas di mana ada tayub, campur sari, ketoprak, wayang dan sebagainya. Itu kita kumpulkan di situ setiap malam, berputar, berganti terus. Maka orang berpariwisata itu malamnya melihat. Setelah melihat apa? Nginapnya di hotel. Mampir makannya di mana? Di kuliner kita. Setelah di kuliner kita apa? Tidur pules di hotel kita, masuklah PAD kita, bangun tidur kemana? Barulah ke pariwisata desa-desa itu atau kelurahan-kelurahan itu. Tidak mungkin ke Gunung Kidul datang langsung nginep di Jogja, makannya di Malioboro, Gunung Kidul 10.000, di Malioboro hampir 1.500.000, kan tidak adil. Nggak adil kan? Maka Gunung Kidul harus sudah keberanian ini. Kita dorong bupati kita, kalau ada keberanian seperti itu, kami anggota dewan mendorong sepenuhnya. Masalah anggaran dan sebagainya kan sudah terdorong oleh dana keistimewaan juga. Beliau-beliau ini paling hebat untuk menyedot anggaran dana keistimewaan. Nah, ini untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya mendorong PAD untuk masyarakat secara umum. Kira-kira itu. Nah. Baik, terima kasih. Dan tadi Pak Harno sudah menyinggung sedikit mengenai pariwisata. Nah, apakah Bapak setuju jika nanti seni tayub dikembangkan itu bisa sebagai daya dukung untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Tentu, jadi setiap pariwisata itu memang harus ada suguhan-suguhan. Maka kita misalnya ada di Kerakal. Ketika di Kerakal, kenapa kita mempunyai konsep? Pada saat itu kita harus memperdayakan masyarakat. Saya diskusinya di nasi kucingan sama beliau ini. Harus ada yang namanya perda pemandu wisata. Sudah mencoba kami membuat pada saat itu. Kenapa saya konsep seperti itu? Agar pariwisata bis masuk di Gunung Kidul, jedul di mana di Patok, maka pemandunya digantilah anak-anak Gunung Kidul. Maka begitu itu masuklah di situ masuklah di situ ada di rest area. Kita konsepnya di situ adalah menyediakan UMKM dan sebagainya, produk-produk Gunung Kidul andalan. Beberapa menit kemudian datanglah ke Kerakal si bis itu. Maka di Kerakal itu disambut dengan seni tayub dan sebagainya. Itu akan elok sekali. Sambil menunggu itu, maka bis pariwisata turun. Siapa yang mengantarkan pariwisata? Yang mengantarkan pariwisata itu adalah mobil-mobil kecil yang pernah kita tanya, kau pendapatannya berapa mas? Saya pendapatannya 20.000 aja untung-untungan. 20.000 untung-untungan. Maka si mobil kecil yang namanya mobil angkot itu untuk mengantarkan pariwisata. Bisnya tetap ada di Kerakal yang sudah kita siapkan untuk terminal itu. Bisnya desain apa? Karena di kebudayaan sudah ada desain
tayub, maka di bis itulah ada gambar tari tayub. Kalau mau dijadikan ikon seperti itu, nah, maka disitulah pulang semua sejahtera. Setelah itu pulang, maka dipulang di situ ada di hotel berbintang kontrak. Kita kan sudah punya hotel berbintang. Kontraklah di situ hotel berbintang. Aku minta hotel ini menyediakan salah satu seni budaya kita. Nah, misalnya di situ ada tamu rombongan datang, siapkanlah tayub di situ. Kan ada kan rombongan-rombongan setiap weekend itu kan Banyak. kan banyak sekali. Maka di situ disiapkan. Sebenarnya kalau ingin sejahtera dalam sisi seni dan budaya, itu pelaku seni pasti sejahtera, ya toh? Pelaku ekonomi UMKM pasti sejahtera. Kemudian yang paling akhir puncaknya adalah PAD, pendapatan asli daerah akan dongkrak naik. Setelah mendapatkan PAD akan kemana? Ya akan kita kembalikan kepada rakyat demi kesejahteraan rakyat. Sebenarnya pemikiran kami sama kakak kita yang senior saya ini, saya sering diskusi itu cukup hanya di Kucingan, di Angkringan, tapi saya jadikan materi di Dewan dan akhirnya menjadi konsep-konsep cerdas. Nah, kalau bisa berdiskusi apalagi Mbah Tunem nggih. Mbah Tunem ini kan luar biasa, seumur 66 masih bisa tampil yang luar biasa. Nah, kebetulan kalau ada event kedaerahan yang besar, tampilkan beliau itu malah justru menarik. Karena orang kita akan bertanya, itu kok ada yo namanya Mbah Tunem, ki sing kaya ngopo yo? Mbah Gunem itu seperti apa ya? Itu Mbah Gunem itu kan dari namanya aja sudah tua. Sudah menarik gitu loh untuk dia kan Mbah Gunem. Nah, ini ternyang-nyang gitu loh. Nanti kalau saya meresmikan Gunung Kanen di Jangan lupa undang kebudayaan. Iya. Jadi insya Allah akan berkembang dengan baik, dan dari sisi ekonomi, sisi budaya, sisi kerakyatan, sisi pemerintahan akan berkolaborasi dengan baik. Luar biasa sekali. Betul Dari sekali. pihak DPRD Kabupaten Gunung Kidul tentunya sangat mendukung untuk Kabupaten Gunung Kidul itu bisa menyajikan sajian yang lengkap ya, baik itu dari UMKM-nya, pariwisatanya, kebudayaannya, pokoknya besok akan disajikan di paket yang lengkap dan semoga segera terrealisasikan. Betul sekali Kak Putria, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Suharno tadi juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Mantara, karena tentunya ini menjadikan salah satu visi misi bersama untuk pariwisata dan juga budaya yang ada di Gunung Kidul itu semakin go internasional. Karena mungkin selama ini orang yang kenal hanyalah ketika berpariwisata ya kalau masalah kuliner sudah tahulah kayak Walang, kemudian ada Gatot Tiwul. Nah, ini yang menjadikan salah satu tugas kita bersama nanti adalah budaya khususnya tayub. Nah, apalagi kalau tadi yang telah disampaikan oleh Pak Harno, biasanya kalau wisatawan atau pengunjung, wah kalau makan di gudeg yuk siapa, ya kan? Nah, siapa tahu nanti, wah ayo ndelok tayub ngene Mbah Gunem. Nah, itu menjadikan salah satu ikon yang menarik tentunya. Nah, kita akan kembali berdiskusi sama Mbah Gunem dan juga Mbak Tanti ini dari Mbah Gunem. Sebelum terputusnya ada yang menarik sebenarnya. Gimana Pak? Jadi ini mungkin saya selalu panggil Mas Harno sebenarnya, lebih akrab dengan Mas Harno. Mas Harno ini nanti bisa memerintahkan ke sekretariat dewan nih. Iya. Nah, Jadi kalau ada tamu dari luar, suguhannya tayub gitu loh ya. Tolong dianggarkan nanti. Jadi ini gini biar kalau kami sering dulu kami satu kantor dengan beliau. Iya. Saya sekretariatnya, beliau anggota dewannya. Jadi kalau kami kunjungan ke suatu daerah itu ada namanya welcome party. Jadi bagaimana tamu datang itu disambut dengan party, dengan suatu pesta. Nah, pesta itulah sebenarnya ketika tamu datang Gunung Kidul dikasih welcome party-nya ya minumnya minum herbal. Jangan jamu, kalau jamu medeni, pahit dulu. Iya. Minuman energi atau minuman herbal. Iya. Podo aja nih, isinya jamu. Nah, di situ welcome party-nya kemarin saya sudah pesan sama pelaku jamu. Buatlah minuman-minuman yang botolnya kecil-kecil itu. Jadi begitu datang, kemudian yang menyuguhkan itulah penari-penari tayub misalnya,
tamu-tamu datang itu di gedung DPRD itu yang megah itu datang langsung dikasih itu, tamu kasih semua. Setelah tamunya lenggah kasih tayub main, diajak ngimpi, bu mesti seneng banget ya mereka berkunjung ke Gunung Kidul. Jadi dampaknya luar biasa. Betul ini sekali. Ide gila nanti ke depan bahwa ketika ada tamu datang ke Gunung Kidul wajib disuguh tayub misalnya gitu. Nah. Dengan suguhan-suguhan kuliner yang lainnya. Dia ada minumnya herbal, kemudian di situ ada gedrok, ada walang, ada semua kepayon. Nah. Ini industri budaya lagi ya. Ini mungkin ini ke depan akan saya goalkan dengan beliau ini. Ini ketika menjadi konsep yang luar biasa. Nah, ini Jadi, menjadi hal yang menarik. Monggo. Kalau yang namanya icon misalnya, apakah yang diperankan di dalam tayub? Tayub pasti tidak lepas dari selendang, Nggih. kan begitu? Iya. Tidak lepas dari selendang. Apalagi yang diperankan di tayub? Nah, itu mestinya kita juga harus bisa memikir ke depan untuk penyediaan dari busana itu, dan itu menjadi oleh-oleh. Kalau kamu mau jadikan ikon loh, karena apa, di Gunung Kidul juga sudah ada gambar seperti itu tayub itu. Yang sementara itu pro kontranya saya luruskan tadi ya, mengikat 3 item tadi. Kemudian kalau itu ada gelungan misalnya, ada gelungan kan bisa juga itu kalau dibikin itu ikat itu menyediakan. Nanti di situ harus ada kerajinan-kerajinan yang kaitan dengan ikat dan sebagainya seperti apa itu dijualah di situ. Dan kalau bisa itu adalah ini busana tayub laku. Iya. Tapi kalau dijual seperti biasa di pasaran, Susah, sama-sama ikat, tapi kalau ikat itu nanti dikatakan ikatnya si tayub dengan ikatnya yang dipakai biasa harian, akan laku ikatnya si tayub. Kan Iya. begitu. Selendang pun juga demikian, kasih khas tayub Gunung Kidul. Nah, misalnya begitu. Aku di Bali itu mesti walaupun sampai di rumah tidak dipakai, pasti kok aku itu beli Udeng itu ya, udeng Pak? itu, pasti itu. Ini apa? Karena di situ ada magnet yang kuat. Karena kesannya kalau saya dari Bali, kan begitu. Walaupun sampai di rumah malah belum tentu dipakai. Tapi gayanya di sana sudah masuk. Gitu loh. Nah, sarung, saya sarung juga punya. Sarung di rumah bahkan bertumpuk-tumpuk. Apalagi kalau sarungan itu harian. Saya di sana melihat, ini sarung Bali. Aku beli. Lah di Gunung Kidul di situ, Kak. Nanti di Gunung Kidul itu didesain supaya apa? Menariknya di Gunung Kidul, orang Gunung Kidul mentok monte. Itu loh. Itu di pariwisata betul lah. Ini dari Bali, tapi monte apa-apa tuh yang dirantang-rantang itu kesannya di mana-mana aja. Di mana-mana, iya betul. Berarti khasnya di Gunung Kidul itu bentuknya seperti apa? Jadi mendesain Gunung Kidul itu akan populer seperti Bali, bahkan bisa melebihi. Sebenarnya keberanian Gunung Kidul harus ada keberanian dimunculkan saja. Dan konsep itu bukan konsep, nggak usah besar-besar. Konsep kecil, unik, sederhana, dia menjadi melambung. Tapi kalau konsep besar, jual-jual kayak gitu, susah-susah juga. Ini keluar sarjana ekonominya kalau Sudah manajemen bisnisnya ya, Pak. manajemen pasar ini. Nah, kan ini satu SKS ini. Nah, ini yang menarik. Tadi kita kajian secara rohani karena ada dasaran-dasaran ilmu agama dan religiusitas yang keluar dari Pak Arno. Nah, ini kita belajar manajemen ekonominya. Nah, tapi ini luar biasa. Mungkin juga tayub ini juga dibuat salah satu ikonik yang dimana itu menjadi salah satu pusat oleh-oleh dan bisa menjadikan kenangan tersendiri ya, Pak. Itu bagi wisatawan yang hadir pada di Gunung Kidul waktu itu, dan menjadikan salah satu hal yang indah. Karena apalagi ketika nanti tamu-tamu dewan yang hadir, apalagi kalau busana tayub ini kita keluar dari secara busana, pastinya kalau tayub pas kembenan ngoten niku nggih, Mbak, Pakai baju. tetap pakai baju ya. Iya. Apalagi melihat keindahan penari itu kan pasti wajah lelah dari para tamu itu kan sudah, wah di Gunung Kidul sajanya seperti ini. Nah, seperti itu, jadi menjadikan salah satu hal yang unik dan menarik tentunya. Salah satu konsep besar kita itu ketika orang datang ke Gunung Kidul itu sudah merasakan bahwa dia di Gunung Kidul. Sekarang ini orang datang ke Gunung Kidul
belum merasakan di Gunung Kidul. Iya. Iya. Jadi konsep besar kami itu kan kita akan masang soundcat dari Patok, kemudian Panggang, Rongkop sampai Semin. Di pintu masuk itu sudah kami pasang soundcat dan di situ kami nyalakan uyon-uyon, kemudian kerawitan, kemudian apa. Jadi begitu masuk itu sudah dengar gamelan kayak di Bali itu loh. Iya. Iya. Kita udah ngerti bahwa kita di Bali karena udah dengar gamelan. Betul. Nah, bagaimana kita ini membangun konsep yang menarik itu karena kita tidak dosa lah meniru yang baik itu. Iya, betul, Jadi betul. ketika masuk situ udah kelihatan oh ini Gunung Kidul Lunengan. karena udah dengar ini. Ada Tugular Badak, ada Joglo. Betul. Kemudian ada, Ada beberapa Umbul-umbul mungkin ya, Pak. ini Podang Hidup Sari berarti ini udah Gunung Kidul. Ini Oke. beberapa penanda keistimewaan. Itu kan salah satunya Joglo. Kemudian ada Ageman ya. Iya. Ini menjadi penting. Gending. Kemudian gending-gending itu. Jadi kalau itu sudah ini yang kami baru berhasil itu ada gaung gamelan. Jadi malam 27 Mei setiap hari ulang tahun Gunung Kidul itu kami ada namanya program gaung gamelan. Jadi malam itu semua warga masyarakat untuk gamelan yang kami berikan. Nah ini kami punya konsep besar itu besok ketika orang datang Gunung Kidul, wah harus terasa di Gunung Kidul itu. Jadi dari Patok itu sudah ada umbul-umbul Podang Isep Sari, kemudian ada suara-suara gamelan, di pom bensin, di tempat-tempat layanan umum itu wajib. Nyetelnya itu tidak musik barat ya, dan bukan kita Iya. alergi musik barat, tetapi Iya. karena itu dalam rangka branding gitu. Betul, nggih. Kemudian sampai di tempat-tempat sampai sampaikan di mana di situ dikunjungi, ya di situ nanti kita siapkan apa potensi kita. Kemarin sudah kami dengan IHA sebenarnya sudah ada kerjasama Pak Arno. Jadi saya akan minta ke manajemen IHA itu kalau bisa menampilkan potensi seniman di Gunung Kidul. Nah kemarin sudah beberapa masuk di sana. Nah ini karena kemarin COVID dan kena level. Nah mungkin nanti kalau sudah normal lagi kami ingatkan lagi bahwa salah satu CSR-nya dia adalah memberikan ruang kepada seniman Gunung Kidul karena dia juga dapat pasar dari ternyata neng Hega bisa ngeruakke siter misalnya itu. Ini kan menjadi penting. Bisa ngeruakke biola, bisa ngeruakke banyak yang potensi kita bisa kita gelar di sana. Lah beberapa manajemen ini kalau sudah bisa menggunakan seperti itu ya luar biasa, tentunya ekonomi semakin kencang. Mungkin gitu Mas Rangga. Ya, Nah, Luar biasa sekali. Pokoknya Pak Agus Mantara dan juga Pak Arno kalau ketemu sudah, kita Iya, sudah sembari ide-ide belajar belajar nih. mulai keluar Tidak hanya banyak 1 SKS ini Pak Agus, ini sudah 3 SKS ini ya. Jadi gini ya, gending itu kan setiap hari Kamis apa Pak, itu kita pakaian Kamis Pahing, kejawen. Nah maka ketika itu pas Kamis Pahing itu diinstruksikan, diperintahkan semua rumah makan, semua tadi pom bensin dan sebagainya itu harus ada bunyi gending, itu hukumnya wajib. Kan sederhana toh, masalah kita misalnya kemarin diperintahkan oleh Ngerso Dalem untuk menyanyikan lagu Indonesia Indonesia Raya. Kompak Gunung Kidul juga demikian. Kami kan pernah berpikir sederhana. Ketika saya di Bali, masa pegang ular kacanya mendapat rezeki. Ya itu. Kemudian di apa namanya Ngerogoh itu, Ngerogoh di Borobudur itu. ya. Surya Konto. Surya Kontra lah. Ini menarik lah ini. Nah, Ngerogoh Surya Kontra. Kalau bisa menangkap itu akan kaya. Iya. Terus dulu saya berpikir, aku masuk ke Pindul, kalau ketetesan air itu akan tambah cantik, tambah ganteng. Betul. Itu dibumengkan orang kemana-mana mencari tetesan air itu loh. Nah, Betul. ini sederhana-sederhana itu nggak usah tinggi-tinggi ya, karena ada sejarahnya. Maka ini ada sejarah Putri Mandi di situ. Kita ambil tetesan air itu mungkin yang dimaksud. Nah, sebenarnya seperti itu loh. Ini yang menjadi impian sederhana. Kalau Kakak Mantara itu kan mengatakan ide gila itu. Kadang-kadang diskusi ide gila itu jangan ada di wilayah-wilayah yang besar, rapat-rapat yang besar. Diskusi dengan pelaku seni dan sebagainya akan menjadi ilmu. Begitu kan? Nah, ini yang menarik ya Kak Putri ya, bahwa memang
ini menjadikan salah satu hal yang menarik karena mungkin selama ini juga generasi muda dan juga mungkin sobat budaya belum mengetahui bagaimana tayub dan juga eksistensinya di Gunung Kidul saat ini tentunya. Nah, menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus Mantara dan juga Pak Suharno, mungkin dari Pak Agus Budi Sulistyo sendiri ingin menambahkan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Arno dan juga Pak Agus Mantara tadi, apakah juga selaras dengan program-program yang nantinya akan dikembangkan khususnya kesenian atau seni tradisi dan juga adat tayub ini yang ada di Gunung Kidul agar tetap eksis tentunya. Ya, terima kasih. Tentunya dari beliau berdua kami menggarisbawahi karena sesuai di kebidanan kami mestinya nanti sesuai dengan arahan beliau kita adakan bintek bimbingan teknik. Karena selama ini untuk mengenalkan tayub apalagi yang lebih spesifik ke tradisional ini memang di kami insya Allah di tahun depan, ini kan sudah berakhir tahun 2021, di tahun depan Mbak Tanti mana bisa kita komunikasikan karena semoga Mbak Gunem masih bisa jadi narasumber nantinya. Amin. Paling sehat selalu. Amin, Pak. Amin. Nah, itu bisa kita undang sebagai nanti narasumber di acara bintek kami, dan Mbak Tanti tentunya juga selaku narasumbernya karena beliau adalah pelaku langsung yang sampai ini kan generasi kedua ya Mbak ya. Generasi kedua dari eranya Mbah Gunem. Itu Mas. Nah, baik, terima kasih, ini sangat luar biasa sekali. Tentunya nanti tetap akan ada sustainable bagaimana dari kesenian dari seni tayub ini nanti tetap eksis dan juga menjadikan salah satu ikon tersendiri yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ya Kak Putri ya. Dan ternyata seni tayub ini sangat luar biasa sekali sehingga saat ini dijadikan ikon di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Itu ternyata ada sejarah-sejarahnya yang sangat luar biasa sekali, ada makna dari setiap tariannya juga, dan semoga kedepannya regenerasi dari seni tayub ini semakin berkembang ya Mbak Tanti. Nah, betul sekali. Nah, dari Mbah Gunem sendiri mungkin badhe ngendika napa Mbah menika babagan seni tayub temtunipun ingkang wonten Gunung Kidul supados sansaya ngrembaka, sansaya kuncara, sansaya njayeng bawana menika kados pundi pemanggih panjenengan? Nggih, pemanggih. Nggih. Pokoke supados kula nyuwun dipun kembangaken sak srentang kula dipun kembangaken supados menarik sik nem-nem niku lho Pak. Narik pengunjung-pengunjung. Pinuwun kula ngoten. Oh, ya tentunya apa yang disampaikan oleh Mbah Gunem khususnya untuk anak-anak muda, mungkin nanti juga anak bimbingan dari Mbak Tanti tidak hanya mempelajari tari modern, tidak hanya tari yang lain, tapi mau untuk menarikan tari tayub karena memang waktu itu juga tari tayub sendiri ya Kak Putri, ketika kita melihat di Rasulan itu banyak mengatakan ledek dan mengatakan janggrung, itu istilah-istilah tersendiri tapi merupakan salah satu daya tarik dan juga menjadi salah satu magnetik tersendiri bagi audiens yang melihat. Nah, dari Mbak Tanti sendiri bagaimana Mbak harapan ke depannya untuk seni tayub ini agar tetap eksis khususnya di Kabupaten Gunung Kidul? Nambahin sedikit ya, Mbah Gunem tadi hubungannya dengan supaya generasi muda sekarang memang untuk saat-saat ini baru akhir-akhir ini itu generasi muda itu memang baru agak rada arep seneng ya Pak. Ada beberapa bagian sanggar-sanggar yang sudah sedikit berminat untuk ikut melestarikan seni tayub. Tapi untuk yang beberapa tahun kemarin itu memang benar-benar belas sama sekali. Mungkin malah justru nggak mau apa ya, karena memang tadi sudah disampaikan sama Pak Harno yang tadi hubungannya dengan tiga hal tadi itu. Mungkin ada beberapa oknum yang kurang memberikan kesan baik sama seni tayub itu sendiri. Jadi anak-anak muda untuk belajar iki loh jan-jane tayub itu seperti ini, dan nanti akhirnya bisa membawa membawa Gunung Kidul menjadi sangat luar biasa. Itu mungkin karena ada sesuatu yang kurang baik tadi itu yang membuat anak-anak muda itu kurang bersimpatik sama seni tayub. Tapi untuk saat ini itu sudah sangat luar biasa perkembangannya, generasi muda sudah mulai berminat
dan tidak lupa tentunya anak-anak saya. Paling tidak dari saya awali dari sanggar saya aja sendiri, kemudian mungkin bisa untuk saya tularkan ke teman-teman sanggar yang lain, karena memang untuk perkembangan seni budaya itu paling mudah untuk kita berkomunikasi itu sama antar sanggar untuk sementara ini, karena anak-anak yang bisa kita rangkul sementara banyak sekali yang berada di sanggar, selain untuk ke ke sekolahan mungkin ke siswa ke sekolahan. Jadi untuk kedepannya semoga seni tayub ki selalu berkembang dan menjadikan Kabupaten Gunung Kidul menjadi sangat luar biasa. Amin. Karena dengan seni tayub kita bisa secara otomatis kita saling berkomunikasi secara tidak langsung, itu ada di situ. Selain kesenian yang lainnya tadi, memang benar hanya seni tayub yang bisa secara tidak langsung kita komunikasi di situ. Kira-kira seperti itu, Mas Rangga, Mbak Putria. Luar biasa sekali ya Kak Putria ya. Nah, untuk selanjutnya dari Pak Agus Mantara ini selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan ataupun Kebudayaan Gunung Kidul, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan terkait adanya tayub ini sebagai salah satu tarian khas Gunung Kidul, tentunya kepada sobat budaya yang menyaksikan tayangan pada kesempatan hari ini. Baik, terima kasih Mas Rangga, Mbak Putria, sobat budaya dimanapun berada. Komitmen saya jelas, seni tayub Gunung Kidul merupakan investasi. Jadi budaya itu investasi yang akan melahirkan industri, dan industri ini akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi itu linear sekali, dari seni tayub, investasi, industri budaya, dan kesejahteraan. Itu satu garis komitmen saya itu. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Harno, mungkin ada harapan atau mungkin untuk kaula muda atau anak-anak muda yang ada di Kabupaten Gunung Kidul? Baik, terima kasih. Jadi seni budaya khususnya tayub itu tentu kita harus melibatkan ketertarikan milenial. Jadi milenial junior dan milenial senior. Maka ketika milenial junior yang di bawah 24 tahun, nah itu sudah mulai harus bergerak dikenalkan dengan seni dan budaya. Melihat seperti itu, sebenarnya kaum milenial itu sukanya kan senang. Jadi milenial itu konsentrasinya kepada senang, bukan berkonsentrasi kepada kerja dulu yang junior. Yang senior itu baru mengarah kepada kerja. Di dalam milenial junior ini, kalau kita gerakkan mulai sekarang, nanti merangkak menjadi milenial senior, dia sudah bisa menjadi pelaku yang melibatkan beliau itu menjadi konsep ekonomi. Akhirnya itu menjadi konsep penambahan lapangan pekerjaan. Nah, di situ yang harus kita giring ke milenialnya. Saya kira itu sukses untuk kita semua nanti. Sangat setuju dengan pendapat Pak Harno bahwa memang untuk saat ini perkembangan seni itu tidak bisa dipisahkan dari anak-anak milenial zaman sekarang, karena memang nantinya yang akan meneruskan itu anak-anak zaman sekarang, baik itu milenial junior maupun senior yang dikatakan tadi. Betul sekali Kak Putria. Yang terakhir mungkin Pak Agus Budi Sulistyo ada yang ingin disampaikan terkait bagaimana harapan kedepannya agar seni tayub di Gunung Kidul itu tetap eksis dan juga dilestarikan oleh generasi muda tentu. Ya, terima kasih. Dari kedua beliau yang disampaikan itu terkait dengan hasil, tapi di kami diproses. Dalam arti nanti untuk para generasi milenial junior maupun senior akan kita kenalkan tayub itu melalui Bintek yang akan insya Allah nanti di tahun ke depan kami Mbak Tanti dan Mbak Gunem untuk kesediaannya nanti sebagai narasumber. Iya. Sebagai bentuk apresiasi kami terhadap seni tayub yang ada di Gunung Kidul. Itu Mas Rangga. Luar biasa Luar sekali Kak biasa sekali Putria. pembahasan kita pada hari ini. Kita membahas mengenai ikon dari Gedung Kebudayaan Gunung Kidul, yakni tari tayub Sebagai salah satu tarian khas Gunung Kidul tentunya. Luar biasa sekali. Dan mungkin sudah tidak terasa lagi ya Kak Putria, karena tadi kita juga sudah belajar banyak sekali. Mungkin besok kita akan menyambung, kita kalau apa
Agus sama Pak Harno dan juga sama Pak Agus Budi, nanti kalau di akhir kan kita susul, kita belajar bagaimana memanajemen ekonomi yang baik nanti seperti apa ya. Kita ikut di angkring ya. Betul sekali, tidak perlu di mana-mana, yang penting cukup di angkringan walaupun harganya tidak mahal, murah terjangkau, tapi kita bisa beredukasi dan Iya, kita bisa mengeluarkan ide-ide bersama. gila di situ. Betul sekali. Dan tak lupa juga kami Sekali. sampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Iya. tentunya senior pelaku seni tayub kita ada Mbah Gunam. Iya. Semoga sehat selalu, Amin. panjang umur, Amin. dan terus melestarikan Amin. seni tayub yang ada di Gunung Kidul tentunya. Iya. Kami ucapkan terima kasih. Semangat untuk berinovasi lagi Mbak, menghasilkan generasi-generasi muda dalam seni tayub. Semangat Mbak Tanti. Iya, PR ya Mbak, tantangan tersendiri. Luar biasa. Pak Agus Budi, Pak Agus Mantara dan juga Pak Harno, kami mengucapkan juga banyak terima kasih tentunya untuk Pak Harno juga di sela-sela kesibukan beliau berkenan hadir pada kesempatan hari ini, dan juga kami berharap untuk seluruh anggota dewan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul tetap berkomitmen mendukung bagaimana berkembangnya seni budaya dan juga pariwisata yang ada di Gunung Kidul tentunya. Benar sekali. Dan juga tak lupa terima kasih untuk Sobat Budaya dari channel YouTube PWNB Kabupaten Gunung Kidul. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen channel YouTube-nya PWNB. Dan mohon maaf kalau kita memandu acara terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya Putri Fatika pamit undur diri. Dan juga saya Rangga Wijaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.